di tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Kaya dalam kebajikan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, masih hangat dalam pikiran kita ketika bencana alam melanda bangsa kita, banjir, gempa, gunung meletus, dan bencana lainnya. Semua orang tanpa kecuali mengalami dampaknya. Yang kaya dan yang miskin, tidak seorang pun dapat menyelamatkan harta yang dimilikinya. Ternyata, kekayaan duniawi bukanlah segala-galanya. Karena itu, kita tidak harus mengejar kekayaan yang bersifat fana. Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi kaya dalam kebajikan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk memperingatkan orang kaya agar memiliki sikap yang benar terhadap kekayaannya. Ia baru saja menyampaikan tentang mereka yang ingin kaya agar berhati-hati dengan uang, ayat 9 dan 10. Dan sekarang Roh Kudus mendorongnya untuk berani berbicara kepada orang yang sudah kaya di dalam jemaat. Bukan kaya materi yang menjadi utama, tetapi kaya dalam kebajikan. Sikap apa yang perlu diperhatikan mengenai hal ini? 1. Tidak tinggi hati. Peringatkanlah, memiliki pengertian agar Timotius sebagai hamba Tuhan menjadi cukup tegas kepada jemaat, atau dapat juga diartikan untuk selalu mengingatkan jemaat dan bukan hanya sekali. Apa yang harus diperingatkan? Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius untuk menolong jemaat agar tidak mengejar kekayaan yang bersifat fana, melainkan melihat kekayaan sebagai sarana untuk berperan dalam kerajaan Allah. Agar mereka jangan tinggi hati, dapat diartikan agar jangan ada di tengah-tengah jemaat yang menganggap diri terlalu penting. Yang pertama adalah supaya mereka tidak menjadi sombong. Kata sombong menunjukkan sebuah kebanggaan yang salah, karena kebanggaannya didasari oleh sesuatu yang bersifat sementara. Jangan menjadi sombong karena memiliki banyak uang atau kekayaan. 2. Berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah merupakan sebuah pilihan hidup. Kata adelotes berarti yang berubah-ubah atau tidak dapat diandalkan. Pada bagian ini, uang atau kekayaan digambarkan sebagai sesuatu yang seharusnya tidak diandalkan karena tidak memberi kepastian. Melainkan andalan atau pengharapan tertinggi orang percaya haruslah diletakkan kepada Allah. Di sini Rasul Paulus menegaskan mana yang hendak dipilih, Allah atau kekayaan. Dapat berarti uang. Berharaplah kepada Allah, karena Dia yang memberikan semua kepada kita. Kata memberikan bukan hanya tentang pemberian yang sekali saja, melainkan bersifat terus-menerus di masa kini. Jadi janganlah mengandalkan apa yang diberi, melainkan siapa yang memberi. Lihatlah bahwa apa yang disediakan Allah adalah segala sesuatu untuk dinikmati. Itu berarti bahwa kekayaan berada di bawah pengaturan kita dan jangan ditempatkan menjadi tuan atas hidup kita. 3. Suka memberi dan berbagi. Frase peringatkanlah tidak diulangi dalam teks asli, tetapi diperlukan supaya jelas ikatannya dengan perintah sebelumnya. Kekayaan yang dimiliki bukanlah untuk digenggam erat, melainkan sebagai sarana perbuatan baik. Menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik berarti banyak berbuat baik. Ingatlah, bukan kekayaan material yang harus dicari, tetapi kaya dalam sikap memberi yang menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi murah hati dan siap membagi atau memberi arti makin lama makin murah hati dan siap membagi. Inilah gambaran orang yang suka memberi, yang murah hati. Kata murah hati memiliki arti yang sedikit berbeda, yakni bukan hanya tentang hal yang bersifat materi, melainkan dalam arti kehadiran untuk siap terlibat secara pribadi, memberi solusi bagi orang lain yang mengalami kesusahan. Jelas dalam bagian ini,
bahwa Allah memberkati kita berlimpah agar kita dapat menjadi saluran berkat seluas-luasnya. Sahabat Iktus, menjadi kaya yang berkenan kepada Tuhan bukanlah harus menjadi kaya secara materi, melainkan jadilah kaya dalam berbuat kebajikan. Kita belajar untuk memandang kekayaan atau uang dengan cara yang tepat, bahwa inilah sarana yang diberikan Tuhan agar kita mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kekayaan tidak membuat kita menjadi sombong, melainkan memberi peluang bagi kita untuk dapat berbuat kebajikan kepada orang lain. Saya bersyukur untuk kekayaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya mengetahui bahwa kekayaan ini tidak boleh menjadi tuan atas hidup saya, melainkan justru membawa saya semakin berharap kepada Tuhan. Bahkan seharusnya saya tidak menggenggam erat setiap kekayaan ini, melainkan suka untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Suka memberi dan suka berbagi haruslah menjadi gaya hidup saya sebagai seorang anak Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah kekayaan membuat saya sombong? Sudahkah setiap kekayaan yang saya miliki membawa saya semakin mengenal Tuhan dan berharap kepadanya? Dengan tujuan apa Tuhan memberikan kekayaan kepada saya? Tuhan Yesus, ajar saya untuk tidak menjadi sombong atas segala kekayaan yang Engkau berikan kepada saya. Setiap kali Tuhan memberkati saya dengan berkat material, biarlah membuat saya semakin menaruh harapan saya hanya kepadamu. Tolonglah saya untuk mengelola kekayaan atau uang yang ada pada saya dengan tepat, yaitu bahwa Engkau memberi sarana kepada saya untuk berbuat kebajikan kepada orang lain. Suka berbagi biarlah menjadi gaya hidup saya, karena berkat terbesar, yaitu keselamatan kekal, telah Engkau berikan kepada saya. Amin. Suka berbagi adalah gaya hidup seorang anak Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.